Pendahuluan Safety Datasheet. Definisi Safety Datasheet SDS, tujuan dan pentingnya SDS dalam K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, regulasi internasional dan nasional terkait SDS GHS, OSHA, REACH, Permenaker, dan lain-lain. Tujuan. Pertama, definisi Safety Datasheet SDS. 1,1 peserta memahami pengertian SDS menurut pakar dan standar internasional. 1,2 peserta mampu menjelaskan perbedaan SDS dengan MSDS versi lama. 1,3 peserta mengetahui 16 bagian standar dalam SDS. Kedua, tujuan dan pentingnya SDS dalam K3. 2,1 peserta memahami fungsi SDS sebagai alat komunikasi bahaya. 2,2 peserta mampu mengaitkan SDS dengan praktik keselamatan dan kesehatan kerja K3. 2,3 peserta dapat mengidentifikasi peran SDS dalam mencegah kecelakaan kerja dan paparan bahan kimia berbahaya. 2,4 peserta menyadari tanggung jawab pekerja dan perusahaan dalam menggunakan SDS. Ketiga, regulasi internasional dan nasional terkait SDS. 3,1 peserta dapat menyebutkan regulasi internasional yang mengatur SDS GHS, OSHA, REACH, ILO, IAEA. 3,2 peserta dapat mengidentifikasi regulasi nasional, Permenaker dan aturan bahan kimia berbahaya di Indonesia. 3,3 peserta dapat membandingkan kesamaan dan perbedaan regulasi internasional dengan nasional. 3,4 peserta dapat menjelaskan konsekuensi hukum jika SDS tidak diterapkan sesuai ketentuan. 1,1 Pengertian SDS. SDS adalah dokumen yang disiapkan oleh produsen bahan kimia berbahaya yang menjelaskan sifat fisik dan kimianya, bahaya dalam penanganan, penyimpanan, dan cara pembuangan yang tepat. Taylor dan Francis, SDS adalah dokumen yang disiapkan oleh produsen bahan kimia dan disertakan bersama produk mereka. Setiap SDS berisi informasi keselamatan penting mengenai produk tersebut, seperti sifat fisik dan kimia, kebutuhan penyimpanan, serta jenis APD yang harus digunakan. Safeopedia. SDS adalah dokumen informasi komprehensif mengenai suatu zat atau campuran kimia, ditujukan sebagai sumber informasi tambahan yang melampaui klasifikasi dan pelabelan, dan terutama ditujukan bagi pemberi kerja. Oswiki. SDS adalah dokumen standar yang memberikan informasi rinci mengenai sifat suatu bahan kimia, bahaya kesehatan dan fisik yang ditimbulkan, langkah perlindungan, serta tindakan keselamatan untuk penanganan, penyimpanan, dan transportasi bahan kimia. OSHA Occupational Safety and Health Administration, AS. SDS adalah sumber informasi utama yang memungkinkan pemberi kerja dan pekerja mengetahui bahaya bahan kimia serta mengambil langkah yang tepat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan. ILO International Labour Organization. SDS adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang bahan kimia, yang memungkinkan pengguna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. ECHA European Chemicals Agency Uni Eropa. SDS adalah sumber informasi komprehensif mengenai suatu zat atau campuran yang digunakan dalam pengelolaan bahan kimia di tempat kerja. GHS Globally Harmonized System, PBB. 1,2 Perbedaan SDS dengan MSDS. Nama lain SDS di beberapa negara.
1,3 bagian standar dalam SDS. Pertama, identifikasi, identitas produk, kegunaan, identitas produsen atau pemasok, nomor darurat. 2. Identifikasi bahaya, klasifikasi bahaya, label, piktogram, pernyataan bahaya hari statement, pernyataan kehati-hatian panjang statement. 3. Komposisi informasi bahan tunggal atau campuran, termasuk cas number dan konsentrasi. Keempat, tindakan pertolongan pertama first aid measures. Gejala dan tanda paparan, langkah P3K untuk inhalasi, kulit, mata, tertelan. 5. Tindakan penanggulangan kebakaran firefighting measures, media pemadam yang sesuai atau tidak sesuai, bahaya khusus dari kebakaran, APD untuk petugas. Keenam, tindakan jika terjadi tumpahan accidental release measures, prosedur darurat, teknik pembersihan, pencegahan paparan dan pencemaran lingkungan. 7. Penanganan dan penyimpanan handling and storage, praktik aman saat penggunaan, kondisi penyimpanan yang sesuai atau tidak sesuai. 8. Kontrol paparan perlindungan diri, exposure controls personal protection, nilai ambang batas TLV, TWA, STEL, rekayasa teknis, APD yang disarankan. 9. Sifat fisik dan kimia physical and chemical properties, warna, bau, pH, titik nyala, titik didih, kelarutan, densitas, dan lain-lain. 10. Stabilitas dan reaktivitas stability and reactivity, stabilitas kimia, kondisi yang harus dihindari, reaksi berbahaya, bahan incompatible. Ke-11, informasi toksikologi toxicological information, rute paparan, efek akut atau kronis, LD50 LC50, iritasi, sensitisasi, karsinogenisitas. 12. Informasi ekologi ecological information, dampak terhadap lingkungan, bioakumulasi, mobilitas, toksisitas akuatik. 13. Pembuangan limbah disposal considerations, metode pembuangan limbah aman, penanganan wadah bekas. Ke-14, informasi transportasi transport information, UN number, kelas bahaya transportasi ADR, IMDG, ICAO atau IATA, label transportasi. 15. Informasi regulasi regulatory information, regulasi nasional atau internasional yang berlaku untuk bahan kimia tersebut. 16. Informasi tambahan other information, tanggal pembuatan atau revisi SDS, sumber referensi, catatan tambahan. 2,1 SDS sebagai alat komunikasi. Pertama, fungsi utama dalam komunikasi bahaya, memberikan informasi terstandar tentang bahaya bahan kimia, menjadi media resmi antara produsen atau pemasok dengan pengguna pekerja, laboratorium, industri, menyampaikan cara aman dalam penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pembuangan bahan kimia. Kedua, isi SDS yang mendukung komunikasi. Identifikasi bahaya, klasifikasi, label, piktogram, batas paparan dan pengendalian, membantu memilih APD yang tepat, langkah darurat P3K, kebakaran, tumpahan, dampak jangka panjang, efek toksik, ekotoksik, karsinogenik. Ketiga, keterkaitan dengan sistem komunikasi bahaya lain. Label dan piktogram GHS, informasi singkat di kemasan, SDS, informasi lengkap dan rinci. Pelatihan K3 memastikan pekerja memahami isi SDS. Keempat, regulasi yang menegaskan SDS sebagai alat komunikasi bahaya. OSHA Hazard Communication Standard HCS 29 CFR 19.101.200 SDS wajib sebagai bagian Hazard Communication. GHS PBB SDS diposisikan sebagai dokumen komunikasi global. Permenaker Nomor Mei Tahun 2018 Indonesia LDKB, lembar data keselamatan bahan sebagai bagian kewajiban K3 kimia. Kelima, manfaat dalam praktik K3. Mencegah kecelakaan dan paparan kimia,
memudahkan tim tanggap darurat dalam mengambil tindakan, membantu regulasi dan audit dalam memastikan kepatuhan K3, menjadi sumber belajar dan pelatihan pekerja baru. 2,2 Mengaitkan SDS dengan praktik kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama, identifikasi bahaya (Hazard Identification). SDS membantu mengenali sifat bahaya bahan kimia mudah terbakar, korosif, toksik, dan lain-lain. Digunakan dalam HIRADJ (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control), dasar perencanaan pengendalian risiko K3. Kedua, pengendalian paparan atau exposure control. Bagian 8 SDS menjelaskan nilai ambang batas TLV, PEL, TWA, STEL. Informasi ini menjadi dasar penentuan APD yang tepat, masker, sarung tangan, goggles, engineering control ventilasi lokal, fume hood, administrative control jadwal kerja, pelatihan. Ketiga, tanggap darurat. Bagian 4, 5, dan 6 SDS prosedur P3K, pemadaman kebakaran, penanganan tumpahan, menjadi pedoman SOP tanggap darurat di laboratorium atau pabrik, membantu tim K3 menyiapkan jalur evakuasi, APAR, dan peralatan P3K. Keempat, pelatihan dan komunikasi bahaya. SDS dipakai dalam training induksi K3 bagi pekerja baru, menjadi bagian dari Hazard Communication Program OSHA HCS, meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko kimia dan tindakan pencegahannya. Kelima, kepatuhan regulasi dan audit K3. SDS wajib tersedia di area kerja sesuai regulasi. Permenaker Nomor Mei Tahun 2018 Indonesia Lembar Data Keselamatan Bahan, OSHA HCS 2012 AS Bagian Hazard Communication, Rechenax kedua WSDS Standar 16 bagian. Auditor K3 selalu mengecek ketersediaan dan pemahaman SDS di tempat kerja. Keenam, manajemen lingkungan dan limbah. Bagian 12 dan 13 SDS informasi ekotoksikologi dan cara pembuangan, membantu memastikan praktik green safety dan mencegah pencemaran lingkungan. Kesimpulannya, SDS bukan hanya dokumen wajib, tapi alat praktis dalam penerapan K3, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, paparan pengendalian dan APD, darurat respon cepat dan tepat, pelatihan pekerja paham risiko, regulasi bukti kepatuhan K3. 2,3 SDS mencegah kecelakaan kerja. Pertama, memberikan informasi bahaya yang jelas. Bagian identifikasi bahaya Section 2 memberitahu apakah bahan kimia mudah terbakar, korosif, beracun, karsinogenik, dan lain-lain. Pekerja bisa waspada sejak awal sebelum menggunakan bahan tersebut. Kedua, membantu pemilihan APD yang tepat. Bagian kontrol paparan dan proteksi diri Section 8 mencantumkan jenis APD: masker, sarung tangan, goggles, baju pelindung, mencegah paparan melalui inhalasi, kulit, mata, atau tertelan. Ketiga, mencegah kecelakaan karena penanganan dan penyimpanan yang salah. Bagian handling dan storage Section 7 aturan suhu penyimpanan, wadah, ventilasi. Contoh, bahan reaktif tidak boleh disimpan berdekatan, mencegah ledakan atau kebakaran. Keempat, panduan tanggap darurat dan pertolongan pertama. Bagian First Aid Section 4 langkah P3K jika terkena paparan. Bagian Firefighting Section 5 media pemadam yang tepat, busa, jangan air. Bagian Accidental Release Section 6 prosedur penanganan tumpahan agar tidak mencemari area kerja. Kelima, mengurangi risiko jangka panjang. Bagian Toxicological Section 11 efek kronis iritasi, kanker, kerusakan organ. Bagian Ecological Section 12 mencegah pencemaran lingkungan yang berdampak kembali ke pekerja. 6. Sebagai alat pelatihan dan kesadaran K3, SDS dipakai dalam training pekerja baru agar tahu cara aman menangani bahan kimia, menjadi bagian dari Hazard Communication Program OSHA HCS, Permenaker Nomor Mei Tahun 2018. Contoh kasus tumpahan asam sulfat di area produksi. Situasi, seorang pekerja di pabrik pupuk sedang memindahkan asam sulfat HSO dari drum ke tangki proses.
Drum tergelincir dan terjatuh, menyebabkan tumpahan cairan pekat di lantai, percikan mengenai lengan pekerja dan mengeluarkan asap korosif. Jika tanpa SDS, pekerja tidak tahu asam sulfat sangat korosif dan bereaksi keras dengan air. Ia mencoba membersihkan dengan menyiram air bertekanan tinggi, justru menimbulkan percikan lebih luas. Tidak ada APD lengkap, hanya sarung tangan tipis menyebabkan luka bakar kimia serius. Tim tanggap darurat terlambat menentukan media netralisasi. Hasil, kecelakaan serius, luka bakar, downtime produksi, dan kerugian besar. Jika SDS dipahami dan diterapkan, dari SDS Section 2 Identifikasi Bahaya, pekerja tahu asam sulfat bersifat korosif dan reaktif dengan air. Dari Section 8 Kontrol Paparan, pekerja sudah menggunakan APD lengkap sarung tangan neoprene, goggles, apron tahan kimia. Dari Section 6 Accidental Release Measures, pekerja tahu bahwa tumpahan harus ditutup dengan bahan penyerap kering vermiculite atau soda ash, bukan disemprot air. Dari Section 4 First Aid, segera dilakukan P3K dengan pencucian area kulit menggunakan air mengalir 15 menit dan penanganan medis cepat. Hasil, kecelakaan terkendali, pekerja selamat dengan cedera ringan, produksi bisa dilanjutkan. 2,4 Tanggung jawab pekerja dan perusahaan dalam menggunakan SDS. Tanggung jawab perusahaan, menyediakan SDS. Wajib memiliki SDS untuk semua bahan kimia berbahaya yang digunakan atau disimpan. SDS harus versi terbaru, sesuai standar GHS A16 bagian, mendistribusikan dan memastikan akses. SDS harus mudah diakses di area kerja baik versi cetak maupun digital. Pekerja tidak boleh kesulitan menemukan informasi bahaya. Pelatihan dan sosialisasi, memberikan training rutin tentang cara membaca dan memahami SDS. Mengintegrasikan SDS dalam induksi K3 untuk pekerja baru, penerapan dan pengawasan, mengaitkan SDS dengan SOP penanganan bahan kimia, melakukan audit internal untuk memastikan pekerja menggunakan SDS. Tanggung jawab pekerja, membaca dan memahami SDS, tidak hanya menyimpan, tapi benar-benar membaca bagian penting, bahaya, APD, dan tanggap darurat. Mengikuti instruksi SDS, menggunakan APD sesuai anjuran, menangani, menyimpan, dan membuang bahan kimia sesuai petunjuk SDS, melaporkan ketidaksesuaian. Jika SDS tidak tersedia, usang, atau tidak dipahami, wajib dilaporkan ke supervisor K3, menggunakan SDS saat darurat, menjadi rujukan utama saat terjadi kecelakaan, tumpahan, atau paparan bahan kimia. 3,1 Regulasi internasional yang mengatur SDS. Tiga koma dua Regulasi Nasional SDS. Tiga Kesamaan dan perbedaan regulasi internasional dan nasional terkait SDS. Kesamaan satu mengacu pada GHS, baik internasional OSHA, REACH, ILO maupun nasional Permenaker, SNI 8615/2018 sama-sama berbasis pada Globally Harmonized System GHS. 2. Format 16 bagian SDS. Semua regulasi mewajibkan struktur SDS standar internasional identifikasi, bahaya, paparan, pertolongan pertama, dan lain-lain. Ketiga, fungsi sebagai alat komunikasi bahaya, baik global maupun nasional. SDS digunakan untuk menyampaikan informasi bahaya kimia kepada pekerja dan pihak terkait. 4. Kewajiban penyediaan oleh produsen atau distributor, sama-sama mewajibkan pemasok, produsen, dan importir bahan kimia untuk menyediakan SDS.